Selamat malam pemirsa, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2022 kepada semua pemirsa Indonesia Business Forum. Di awal tahun ini, ibu-ibu sepertinya semakin puyeng. Bagaimana tidak, selain LPG yang harganya naik, kemudian tarif listrik yang diperkirakan juga akan naik. Belum lagi harga telur, ini tadi Mbak Makeup dan juga Wardrobe sudah komplain harganya 34.000, minyak belum juga turun. Kayaknya tadi dibilang nggak boleh makan protein ya kita sekarang karena mahal semuanya. Nah, untuk itulah pada malam hari ini kita mencoba mengangkat tema mengenai harga pangan melonjak kado pahit tahun baru. Dan untuk mendiskusikan tema kita pada malam hari ini saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS, Bapak Eki Awal Muharam. Pak Eki, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Pak Eki dan juga selamat happy wedding anniversary. Terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktunya Pak Eki, itu harus di-mention. Dan berikutnya ada Pak Adi Lukman, Ketum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia. Pak Adi Lukman, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita, selamat tahun baru, selamat sehat semuanya. Harus selalu sehat ya Harus Pak. selalu sehat. Kalau nggak sehat nanti puyeng semua pengusaha, karena yang bergerak. sehat. Oh ya, biar semakin mumet kan harganya naik semua, harus tetap sehat dulu ya Pak. Ya, siap. Dan berikutnya ada Pak Peter Abdullah, Ekonom Korea Indonesia. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam Mbak Mano. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Bu Guna, Ibu Rumah Tangga Penjual Nasi UMKM. Selamat malam Bu Guna. Selamat malam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Yang nggak sehat kantongnya ya Bu? Kantong yang sakit. Oke, dan saya juga mau menyapa Bapak Oka Nurman yang merupakan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dari Kementerian Perdagangan. Pak Oka, selamat malam. Selamat malam Mbak, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu rumah tangga. Tadi saya nggak tahu tuh Pak Adi Lukman, saya tahu Pak Eki dan tentunya yang lainnya. Pemirsa, selamat malam. Terima kasih Pak Oka sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya bergabung bersama kita. Saya ke Ibu terlebih dahulu. Bu, harga-harga masih tinggi? Wah, bukan tinggi lagi. Parah. Apa aja Bu, apa aja? Berapa? Pakai mic. Mungkin biar pemirsa Cabe dengar. sekarang 1 kilo yang rawit merah berapa ya? 120.000. Biasanya berapa? Biasanya cuma 23.000. Oke. Paling mahal. Dari kapan ini naik? Ya dari semenjak mau tahun baru aja, mau Natal. Mau Natal Ya, udah naik sampai telur, sekarang? ya telur biasanya di level berapa ya? 20.000 apa sekarang sampai 35 kemarin tahun baru 35.000. Malah ada yang 40. Terus apa lagi Bu? Terus minyak goreng, beras juga udah mulai naik sekarang. Minyak goreng berapa Minyak sekarang? goreng tadinya 15.000, sekarang 20.000. Oke. Itu yang curah. Kalau yang kemasan itu yang kayak refill begitu, ada yang 37, yang 40, yang model merek-merek kayak Sanko itu lebih mahal lagi malahan. Terus beras? Beras tadinya 9.000, 9,5. Oke. Tadinya yang 8.000, 8,5. Oke. Naik semua sekarang. Semua naik, dagangan naik? Nggak bisa dinaikin, saya kan jualannya kan di perumahan, bukan di pinggir jalan. Pinggir jalan tapi yang beli tetangga. Oke. Nggak bisa saya naikin harga. Terus Tetap gimana segitu. caranya? Ya, Supaya nyata tetap saya untung? kurang-kurangin aja sekarang. Misalkan jengkol aja sekarang biasanya 20, 25 bisa 40, 55 sekarang jengkol itu. Harga jengkol bisa naik. Oke. Iya. Terus penjualan masih tinggi? Penjualannya saya kurang-kurangin. Tadinya jual jengkol 3.000 bisa 6, sekarang cuma 4. 4 itu 4 belahan itu. Orang pada komplain, kok mahal amat sih jengkol. Ada saya kalau pengen masak sendiri beli dah saya mentahnya saya bilang. Oke. Orang harganya mahal saya bilang. Sambal. Biasa sehari Ibu bisa jualan dapat duit berapa? Biasanya kalau lagi rame nih, kan saya jual nasi kuning. Ya 500 dapat. Sekarang paling tinggi tuh 350. 350 Iya, kalau dipotong ongkos yang tadi Iya. naik semua, untungnya jadi tinggal berapa? Untungnya sih saya sih nggak ngitung untung buat makan. Kenyang makan anak-anak suami. Udah itu aja. Anak berapa? Anak saya 3, yang satu dari rumah tangga. Tadinya sih tinggal sama saya, sekarang berhubung kali lihat saya begini keadaannya dia ngontrak misal sendiri sekarang. Oke, Yang udah suami punya kerja istri. apa? Hah? Suami kerja apa? Suami saya jualan es kelapa di mana sih, di Kimia, Cipto, RSCM. Oke, Iya. terus ini kan naik semua Bu.
Ibu pernah dapat bantuan nggak? Karena ada Kalau operasi pasar nih. bantuan, terus terang aja anak sekolah saya dapat semua. Kayak Kalau operasi pasar koperasi pasar kayak enggak deh. belum pernah dapat. Minyak goreng murah yang Enggak. itu loh. Enggak pernah. Pakai mic Bu. Enggak pernah. Oh, belum pernah dapat. Belum Waktu pernah ke dapat. pasar nggak pernah dapat operasi pasar yang enggak pernah harga murah dapat, itu. enggak pernah. Paling ya sembako gitu aja, sumbangan paling berapa Oh, liter beras gitu-gitu oke. aja. Terus Enggak. Ibu biar tetap untung gimana caranya? Ya sekarang ya saya kurang-kurangin kalau penjualannya. Model kayak lau-lauan gitu. Gimana itu Bu? Dikecilin. Dikecilin, iya. Porsinya dikecilin. Oh. Kalau tongkol kan udah potongan segitu, jual ikan tongkol cuek itu yang potongan. Ah. Saya belinya 1.500, tadinya 2,5 jadi 3.000 gitu, saya naikin gitu. Cuma tetap aja nggak ketemu juga. Dagangnya sepi sekarang mah kayak dulu. Tetap puyeng ya Bu? Iya, bukan pusing lagi jangan mikirin. bukan Kalau lagi. nggak jualan kita ngapain? Kan suami juga jualannya sepi di RSCM juga sekarang nggak kayak dulu. Pasien penuh banyak, sekarang mah sepi. Pasien juga dibatasin. Udah gitu daftarnya pakai online udah pusing deh. Oke. Iya. Jadi makin susah ya Bu? Makin susah, bukan saya kejepit banget udah bener. Di belakang kata kalau pala mau pecah mau dipecah deh bener mikirin. Oh, jangan dulu Bu, jangan dulu. Ada Pak Eki Bu. Mikirin nanti, apa? Nanti Pak Eki pasti bisa bantu Bu. Tenang, Iya. di sini ada wakil rakyat Bu. Nanti biar Pak Eki Bener, yang mikir. mikirin semua kebutuhan hidup. Ya Allah ya Robi, gitu sampai bener pusing kepala. Kepala bener pusing banget, bener-bener pusing deh. Kita coba tanya sama Pak Oke ya. Iya. Pak Oke. Ya, malam. Pak. Siap. Pak, ini di Manggarai posisi ibunya Pak. Tapi kok tidak pernah dapat jatah operasi pasar ya Pak? Operasi pasar itu ini berbeda. Operasi pasar biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan harga. Saya ingin memperbaiki deh statementnya. Sebetulnya jangan bilang semua dong, karena pemerintah juga ada prestasinya mempertahankan beberapa harga kebutuhan pokok yang ternyata bisa ditahan stabil. Contohnya beras, bahkan ada penurunan 2%. Contohnya gula pasir naiknya cuma 0,76%. Memang ada harga-harga yang naik, minyak goreng, cabai, telur, terutama di akhir tahun, gitu kan. Jadi sekarang awal tahun ini sudah mulai menurun dan tadi tingkat inflasi pun kita bisa tahan di 1,86% dari itu, bahkan di bawah target gitu kan. Jadi tidak semua. Betul minyak goreng, cabai, kemudian telur. Itu jelas. Bawang merah juga dinyatakan naik, padahal itu nanti saya terangkan lagi nih. Kalau telur itu sudah mulai terasa penurunan. Jadi saya nggak tahu di pasar mana aja, ini rata-rata Jakarta aja sudah turun menjadi 28.900 rata-ratanya. Dari mulai terendah 25.000 sampai 32.000. Tapi sudah mulai turun karena memang pasokan dari Blitar itu sudah mulai normal. Sebelumnya terganggu telur itu karena ada program pemerintah yang menggelontorkan bansos dalam bentuk natura. Sehingga permintaan di tingkat peternak tinggi untuk dilakukan bansos diserahkan kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga terjadi gangguan terhadap supply. Karena suplainya diminta untuk bansos yang cukup besar-besaran dari pemerintah. Tapi sekarang bansos sudah selesai di akhir tahun ini dan awal tahun ini sudah mulai terasa penurunannya. Kita targetkan dalam waktu dekat dan kita udah bicara dengan peternak di Blitar, itu akan tercapai di angka penurunan lagi. Dalam waktu dekat itu akan menjadi 28, 27 dan sebagainya. Karena sekarang permintaan hanya kembali ke horeca dan masyarakat. Itu untuk telur dan itu sebetulnya saya lebih menyatakan awal tahun baru ini diawali dengan penurunan. Karena tadi akhir tahun memang kita mengalami kenaikan dan kembali kalau minyak goreng setelah kita perhatikan
di awal dalam rangka persiapan Nataru memang pemerintah menyiapkan 11 juta liter dengan harga 14.000. Tetapi setelah melihat pertimbangan kelihatannya sampai puasa dan lebaran dan mungkin sampai semester 1 tahun 2022 ini angka psikologis di CPO ini tidak akan turun seperti sedia kala atau yang kita harapkan angkanya di Mei 2020. Nah, maka sekarang atas instruksi Presiden utamakan rakyat, maka kami akan melanjutkan program yang minyak kemasan sederhana dengan 14.000. Kalau kemarin itu di 11 juta liter disebar melalui retail modern dan operasi pasar, maka sekarang pemerintah menyiapkan dengan rata-rata 200 juta liter per bulan. 1,2 miliar liter kita siapkan anggaran sehingga masyarakat itu akan mendapatkan harga di tingkat 14.000. Masif ini kita akan lakukan segera. Dan kami sudah menyiapkan anggaran untuk membayar selisih harga. Artinya begini, pelaku usaha minyak goreng karena memang harga pasarnya yang tinggi, tidak dibiarkan rugi, gitu kan. Harganya misalnya, harga pasarnya itu adalah 17.000, misalnya begitu. Maka sekarang masyarakat tetap mendapatkan harga 14.000. Dan selisihnya itu akan pemerintah yang membayar selisihnya kepada produsen. Jadi produsen tetap ini karena memang bahan baku dan ini bukan fenomena di Indonesia saja, ini fenomena dunia, gangguan terhadap pasokan minyak nabati. Jadi sekarang kami siapkan dalam waktu dekat ini segera gitu kan, masyarakat bisa mendapatkan opsi untuk mengkonsumsi minyak goreng dengan kemasan sederhana seharga 14.000 dan itu akan kita siapkan rata-rata 200 juta liter per bulan. Baik. Gitu. Ini ada kabar gembira, jadi akan ada subsidi, jadi masyarakat bisa membeli dengan harga 14.000 paling tidak di awal tahun, nggak pahit semua kado yang dirasakan oleh ibu-ibu. Dan ada kabar baik yang disampaikan oleh Pak Oke. Kapan realisasinya nanti kita akan tanyakan lagi sama Pak Oke. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami.